3, 2, 1, buka bukumu, kita ketemu di T-Edu. Selamat jumpa kawan-kawan sekalian. Episode berikutnya, video kedua dari podcast T-Education. Hari ini situasinya agak berbeda kawan-kawan sekalian. Kita di kendaraan dan di mobil karena untuk efisiensi dan efektivitas kawan-kawan sekalian. Jadi jarak antara rumah saya dengan tempat saya kerja itu lumayan, sekitar 35 km. Dan dengan kemacetan Surabaya di pagi hari, biasanya waktu tempuhnya kurang lebih selama 40 menit kurang lebih biasanya. Nah, jadi selama 40 menit tersebut bisa kita pakai untuk diskusi dan semoga hasilnya tidak terlalu mengecewakan teman-teman sekalian. Oke, jadi setelah video pertama kemarin kita perkenalan dengan korupsi, hari ini kita akan sedikit bicara tentang apa yang kita sebut dengan kejahatan. Oke ya, jadi tidak hanya teman-teman yang belajar hukum saja yang harus tahu tentang apa itu kejahatan sebetulnya, tapi sebetulnya masyarakat pun seharusnya mengetahui apa itu yang disebut dengan kejahatan. Sehari-hari kita sering dengar kata jahat. Sering kali kita mendengar kata jahat. Bahkan kalau kita berantem waktu kita kecil dulu pun ngatain teman kita juga, kamu jahat. Tapi sebetulnya dalam kajian keilmuan atau teori, jahat itu yang kayak mana sebetulnya? Dan kalau kita belajar ilmu hukum, mahasiswa ketika saya tanya, apa bedanya antara kejahatan dengan tindak pidana? Biasanya pun mereka belum tahu perbedaan secara pastinya. Mungkin jika mereka masih semester-semester awal, kita bisa maklum. Tapi kalau mahasiswa fakultas hukum menjelang semester akhir, sudah mau tugas akhir dan skripsi, tapi ternyata masih belum bisa membedakan apa itu kejahatan dan apa itu tindak pidana. Apapun konsentrasinya, mau dia orang pidana, mau dia orang perdata, hukum bisnis, pemerintahan internasional, minimal bisa membedakan apa itu kejahatan dan apa itu hukum pidana. Karena kalau dia tidak bisa membedakan, ibarat orang mau menikah, orang mau kawin, tidak bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Nah, ini bahaya ini, teman-teman sekalian. Oke ya, jadi materi kita hari ini adalah kita akan bicara tentang kejahatan. Dan secara spesifik kita akan sedikit bahas tentang ilmu kejahatan atau lebih sering dikenal dengan kriminologi, teman-teman sekalian. Yang pertama terlebih dahulu, jahat itu yang seperti apa sih? Kalau kita berapa tahun yang lalu ya, ada film Ada Apa Dengan Cinta. Yang kedua, itu kan ada satu meme yang luar biasa, ada satu statement cinta yang jadi bahan candaan kawan-kawan sekalian dan sangat fenomenal waktu itu, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Nah, jahat yang dimaksud dalam film itu apakah sama dengan jahat yang dimaksud dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya kalau kita belajar ilmu hukum, hukum pidana, apakah jahat itu yang seperti itu, kawan-kawan sekalian? Oke ya, jadi akan coba kita pilah-pilah dulu jahat itu yang seperti apa. Ada perbuatan mengambil barang milik orang lain, nyuri lah, jahat apa tidak? Jahat, orang mengatakan itu. Kemudian ada lagi, kemarin kita bahas korupsi, jahat apa tidak? Oh, semua orang mengatakan itu jahat. Nah, jadi jahat itu yang seperti apa? Sederhananya, jahat itu apa yang oleh masyarakat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik. Oke ya, jadi jahat itu adalah secara sederhana apa yang oleh masyarakat dikatakan sebagai hal yang tidak baik. Nah, tapi apakah semua hal yang tidak baik itu kemudian dapat dijatuhi hukuman ketika kita melakukan perbuatan itu? Tidak semuanya, walaupun mungkin hukuman yang dimaksud adalah tidak selalu hukuman dari negara. Bisa jadi sanksinya berupa sanksi moral. Misalnya, dulu kawan saya waktu SD itu ada melakukan tindakan yang tidak terpuji, sangat tidak terpuji. Apa yang dilakukan teman-teman saya waktu itu buang air kecil di sumur, yang ketahui bahwa sumur itu dipakai oleh masyarakat sekitar untuk ngambil
keperluan sehari-hari, untuk masak, untuk minum segala macamnya. Nah, hukum pidana sebetulnya mengatur hal tersebut, kawan-kawan sekalian, yaitu mengganggu fasilitas atau merusak atau menggunakan atau melakukan sesuatu yang sehingga tidak dapat dipakainya fasilitas publik tersebut. Ada aturannya. Tapi karena yang melakukan waktu itu adalah anak-anak masih SD, sehingga itu tidak dipidana. Kalau saya misalnya atau kawan-kawan sekalian mahasiswa yang melakukan hal tersebut, buang air kecil di sumber mata air kira-kira, nah itu apakah hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela saja atau itu merupakan tindak pidana? Nah, kemarin juga lagi rame, tahun kemarin ya, mahasiswa banyak melakukan demonstrasi tentang rancangan KUHP. Banyak sekali pasal-pasal yang saya juga tidak yakin apakah mahasiswa sudah baca itu. Tahu-tahu mereka demonstrasi membaca tentang rumusan pasal secara utuh. Misalnya yang lagi viral kemarin adalah tentang unggas, ya, unggas yang kemudian merusak kebun atau tanaman atau bibit tanaman sehingga pemiliknya dapat dipidana. Loh, ini jahatnya di mana? Siapa yang bisa mengatur unggas ini akan makan di mana? Tapi kok pemiliknya dapat dipidana? Nah, apakah kita sudah baca rumusan utuhnya dari pasal tersebut? Kalau kita lihat-lihat, apa alasan kenapa negara kemudian mengatur hal tersebut sebagai suatu tindak pidana? Ini yang penting, yang terkadang kita pun tidak membahas tentang itu. Kemudian ada yang satu yang ramai lagi kemarin adalah terkait dengan hubungan di luar perkawinan, ya. Ini yang sangat viral kemarin, bahkan meme-nya pun sangat banyak sekali beredar di media sosial yang mengatakan bahwa negara mulai turut campur dalam urusan individu manusia. Untuk hal ini adalah ya urusan perzinahan dalam urusan agama. Nah, ini apakah juga merupakan perbuatan jahat, kawan-kawan sekalian? Dalam hukum agama, minum-minuman keras dikatakan sebagai dosa, dan itu jahat menurut hukum agama. Tapi dalam hukum nasional kita, hukum pidana kita, apakah minum-minuman keras itu dapat dipidana? Kita lihat rumusannya. Sebetulnya yang dipidana adalah penjual minuman keras yang tidak mendapatkan izin. Yang minum mabok urusan sendiri, tapi secara masyarakat itu merupakan perbuatan jahat. Nah, sehingga batasannya ada di mana, kawan-kawan sekalian? Jahat itu yang seperti apa? Nah, saya sampaikan di depan tadi, itu jahat adalah sesuatu yang dianggap masyarakat tidak baik. Masyarakat mengklaim tidak baiknya beraneka ragam. Contoh, budaya minum arak atau minum-minuman keras di beberapa adat di Indonesia itu bukan suatu kejahatan, tapi suatu adat istiadat yang apabila ada tamu datang di situ untuk merayakan pernikahan, untuk pesta segala macamnya, itu dapat dipergunakan. Tapi di tempat yang lain itu merupakan hal yang sangat tidak baik dan tercela atau tidak terpuji. Sehingga sebetulnya batasan jahat itu di mana? Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita ngomong tentang masyarakat tadi di depan, bahwa jahat itu adalah sesuatu yang dikatakan tidak baik oleh masyarakat. Disepakati dalam bentuk apa? Dalam bentuk norma, dalam bentuk aturan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat mengatakan tidak baik, tidak terpuji, kemudian sanksinya berupa sanksi sosial, dikucilkan, digunjing, dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan jahat. Tapi ketika negara sudah mulai turut campur di situ, merumuskan norma tadi yang dianggap sebagai jahat oleh masyarakat dalam suatu regulasi resmi berupa undang-undang atau peraturan pemerintah atau apapun regulasi yang dikeluarkan oleh negara, maka sudah bergeser dari yang awalnya merupakan kejahatan menjadi tindak pidana. Nah, jadi ini perbedaan paling mendasar. Yang pertama, apa itu kejahatan, apa itu tindak pidana, bahwa yang disebut dengan kejahatan tidak semuanya merupakan tindak pidana. Tapi yang merupakan tindak pidana hampir atau dikatakan pasti merupakan suatu kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain perbedaan antara kejahatan dan tindak pidana, bagaimana cara kita merumuskan suatu tindak pidana atau kejahatan. Nah, ada proses namanya kriminalisasi dan dekriminalisasi. Ini nanti tingkatnya advance ya. Nanti kita akan bahas sendiri dalam
dalam kajian yang berbeda, apa itu kriminalisasi, apa itu dekriminalisasi. Tapi alur untuk menjadikan suatu kejahatan menjadi suatu tindak pidana pasti melalui regulasi pemerintah, diundangkan dalam bentuk undang-undang terlebih dahulu. Nah, yang jadi masalah adalah tadi saya mengatakan depan, tindak pidana adalah semuanya kejahatan. Tapi kenapa ketika pemerintah akan mengundangkan, akan mengesahkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana, masyarakat menolak? Berarti apakah masyarakat ini tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan, sehingga tidak perlu dilakukan suatu tindak pidana? Agak kompleks di sini. Jadi kemarin kita akan mengundangkan KUHP baru, RUU KUHP, tapi ditentang oleh masyarakat sehingga itu di-cancel. Bukan berarti dibatalkan, tidak, tapi ditunda pembahasannya. Nah, ini belum disepakati oleh masyarakat kita melalui Dewan Perwakilan di DPR sana, belum disepakati sebagai suatu tindak pidana. Bahkan ada yang mengatakan itu bukan kejahatan, sehingga jangankan tindak pidana, kejahatan saja bukan, sehingga levelnya untuk sampai pada tindak pidana, perbuatan harus merupakan kejahatan terlebih dahulu. Ini perbuatan belum sampai pada tahapan kejahatan, tapi akan ditetapkan sebagai suatu tindak pidana oleh pemerintah kita, sehingga banyak penolakan oleh masyarakat. Akhirnya belum sempat diundangkan hal tersebut. Tadi saya menyinggung tentang kriminologi, kawan-kawan sekalian. Ini adalah materi yang kita persiapkan, kita pergunakan sebagai suplemen, saya kemarin bahasanya, sebagai bahan media pengayaan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin belajar tentang hukum pidana, atau kebetulan ada materi tentang kriminologi, ilmu tentang kejahatan. Apa yang dipelajari dari kriminologi? Apakah bagaimana cara kita menjadi seorang penjahat yang baik dan benar, atau bagaimana kita melakukan perbuatan supaya tidak ketahuan sebagai suatu tindak pidana, atau apa yang dipelajari dari kriminologi? Tidak. Jadi kriminologi adalah ilmu tentang sebab musabab kejahatan. Jadi dalam ilmu ini, krimen dan logos, ilmu tentang kejahatan, yang dipelajari secara sederhana adalah apa alasan orang berbuat jahat, atau kenapa, atau faktor-faktor apa yang menyebabkan orang berbuat jahat. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mahasiswa Fakultas Hukum perlu nggak belajar kriminologi? Di beberapa tempat, kriminologi merupakan program studi bukan di Fakultas Hukum, tapi di Fakultas Ilmu Sosial. Di beberapa teman-teman prodi sosiologi juga mempelajari tentang kejahatan atau kriminologi. Bahkan kalau kita belajar kriminologi, hampir para ahli-ahli kriminologi mereka bukan sarjana hukum. Lalu sarjana apa? Macam-macam. Adolf Quetelet, salah satu pakar pencetus gagasan kriminologi, dia ahli statistik, dia bukan orang hukum. Cesare Beccaria, ahli kriminologi, disebut dengan bapak kriminologi modern. Cesare Lombroso disebut sebagai bapak kriminologi modern, dia bukan sarjana hukum, tapi dia seorang dokter. Sigmund Freud, yang dikenal dengan teori psikoanalisa, yang mempelajari tentang kejahatan dipengaruhi oleh pola pikir manusia, dia bukan sarjana hukum, tapi dia seorang psikolog, ahli psikologi. Sehingga muncul pertanyaan, apakah kriminologi perlu dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum? Beberapa fakultas hukum di Indonesia mewajibkan kriminologi sebagai mata pelajaran, mata kuliah. Mulai wajib umum, kemudian ada yang lebih spesifik wajib konsentrasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk konsentrasi pidana. Ada yang lebih spesifik lagi mata kuliah pilihan sebagai penunjang untuk tugas akhir mahasiswa yang ingin mengkaji tentang spesifik untuk kejahatan. Nah, terlepas dari itu, kawan-kawan sekalian, pertanyaan mendasarnya, apakah sarjana hukum atau calon sarjana hukum perlu belajar tentang sebab-sebab kejahatan? Kalau saya secara pribadi mengatakan perlu. Jangankan yang belajar tentang hukum, yang tidak belajar tentang hukum pun sebetulnya perlu dengan level yang berbeda untuk mengetahui kenapa sebetulnya orang berbuat jahat.
Tujuannya apa? Tujuannya sederhananya adalah kalau kita tahu kenapa orang berbuat jahat, minimal kita dapat mengantisipasinya. Kalau kondisinya seperti ini berpotensi munculnya tindak pidana ini sehingga kita bisa menghindari tersebut. Nah, kenapa kemudian diajarkan di Fakultas Hukum? Alasan utamanya adalah karena sarjana hukum nanti tidak melulu dia akan bekerja di bidang hukum, tapi dia juga akan bekerja di bidang-bidang yang membutuhkan analisis hukum. Saya tadi mengatakan dalam diskusi yang awal tadi, salah satu alur untuk menjadikan suatu perbuatan yang dikatakan jahat oleh masyarakat menjadi tindak pidana adalah melalui proses legislasi di DPR. Nah, kalau anggota dewannya tidak memahami tentang faktor-faktor sebab-sebab kejahatan, kira-kira alasan psikologisnya, alasan filosofisnya, alasan sosiologisnya, lalu apakah produk yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang nantinya yang memuat tentang sanksi pidana, apakah dapat mencerminkan atau bertujuan untuk menegakkan hukum atau untuk memberantas kejahatan. Nah, sehingga dengan alasan ini kriminologi diajarkan di Fakultas Hukum, terlepas dari apakah itu sebagai mata kuliah wajib konsentrasi atau mata kuliah pilihan, tapi saya sendiri mengatakan itu perlu untuk diajarkan. Nah, bagi yang bukan mahasiswa Fakultas Hukum, orang sosiologi misalnya, psikologi misalnya, juga merasa perlu belajar tentang kriminologi, karena kriminologi membahas tentang manusia dengan segala macam aspeknya. Manusia ini banyak ditinjau dari berbagai macam aspek ya. Hukum juga mempelajari manusia, psikologi mempelajari manusia, sosiologi mempelajari manusia, antropologi pun sama mempelajari manusia, bahkan kedokteran pun mempelajari manusia, tapi dari sudut pandang yang berbeda-beda, kawan-kawan sekalian. Nah, dalam kajian kriminologi sebetulnya ini bukan ilmu hukum, tapi ini ilmu bantu yang dipakai khususnya dalam hukum pidana untuk satu merumuskan apa-apa suatu perbuatan yang kemudian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Berdasarkan apa? Reaksi masyarakat khususnya. Banyak sekali kawan-kawan sekalian yang dulu bukan merupakan tindak pidana, sekarang jadi tindak pidana. Apa contohnya? Transaksi elektronik. Dulu siapa yang dapat menduga bahwa kondisi saat ini orang sangat bergantung pada transaksi elektronik. Transaksi elektronik sangat memudahkan, tapi terkadang juga sangat membahayakan, kawan-kawan sekalian. Jadi teknologi informasi yang sekarang berkembang itu memang memudahkan manusia. Kita misalnya hari ini diskusi melalui media seperti ini, podcast seperti ini dulu nggak ada. Paling dulu ada forum radio ketika saya kuliah dulu. Sore hari itu ada forum diskusi di radio di mana yang bercerita adalah dosen-dosen saya pada saat itu. Mahasiswanya wajib untuk mendengarkan, kemudian sebagai bahan pengayaan untuk perkuliahan besok harinya. Tapi media yang terbatas, radio. Kalau punya radio, kalau nggak punya radio bagaimana? Nah, sekarang hampir semua orang punya gadget. Hampir semua orang mengakses media informasi melalui gadget, melalui media sosial, sehingga perkembangannya sangat cepat di dalam media sosial. Ketika masyarakat mulai berkembang, maka kejahatan pun mulai berkembang. Siapa yang dapat menduga bahwa ternyata orang bisa mencuri tanpa bertatap muka? Skimmer, orang mengambil transaksi dari rekening orang lain tanpa perlu bertatap muka. Nah, dulu bukan merupakan tindak pidana, bahkan bukan merupakan kejahatan. Sekarang itu merupakan kejahatan. Tapi ada juga yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan merupakan tindak pidana, bahkan juga bukan merupakan kejahatan. Apa contohnya? Di dalam KUHP ada pasal tentang, sekarang mau dimunculkan kembali dalam RUU KUHP, mempertontonkan alat kontrasepsi di muka umum. Dulu zaman Belanda, melalui KUHP Belanda, ini merupakan tindak pidana karena diatur dalam hukum pidana Belanda pada saat itu. Tapi kemudian masyarakat menganggap ini bukan merupakan kejahatan deh. Dalam program keluarga berencana yang namanya penyuluh keluarga berencana pasti akan mempertontonkan alat kontrasepsi di muka umum. Sosialisasi namanya. Bahkan sekarang semakin berkembang, iklan alat kontrasepsi pun masuk televisi.
Bahkan kalau kawan-kawan main media sosial, Instagram misalnya, kadang ada advertise atau iklan yang memunculkan iklan tentang alat kontrasepsi. Lalu batasan-batasannya alat kontrasepsi ini dapat dipakai sebagai dikatakan dipertontonkan di depan umum seperti apa kalau ternyata media sosial juga mengiklankan alat kontrasepsi. Bahkan mohon maaf, di tanggal-tanggal tertentu ini menjadi viral gitu ya. Misalnya pada bulan Februari, iklan alat kontrasepsi beraneka ragam bentuknya. Bahkan dilakukan promo-promo untuk alat kontrasepsi. Ini merupakan kejahatan dulu. Ini merupakan tindak pidana dulu. Tapi sekarang ini bukan merupakan kejahatan pun, ini juga bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga wajar kiranya di depan saya katakan tadi, mahasiswa fakultas hukum perlu untuk belajar ini, perlu untuk belajar kriminologi, perlu belajar tentang kenapa orang berbuat jahat, supaya kita benar-benar memahami kenapa sih orang berbuat jahat, apa faktor penyebabnya, sehingga kita dapat merumuskan antisipasi untuk pencegahannya. Kalau hukum pidana hanya sebatas pada bagaimana cara menghukum seseorang, bagaimana menjatuhkan hukuman seseorang, dan bagaimana cara untuk membina seseorang ketika di dalam pemidanaan melalui penologi, melalui hukum pidana, melalui hukum acara pidana, kriminologi tidak membahas itu. Kriminologi secara spesifik membahas kenapa justru orang berbuat jahat. Kan kita tidak mungkin hanya melakukan upaya represif tanpa melakukan upaya preventif. Kita nggak mungkin hanya menghukum pelaku kejahatan tanpa kita tahu apa sebabnya. Dokter tidak mungkin tiba-tiba dia ngasih obat sebelum dokter itu tahu apa sebabnya. Dok, saya pusing, dok, saya demam. Dokter akan memberikan obat anti pusing, obat anti demam. Tapi kenapa dia pusing, kenapa dia demam, itu yang harus dicari. Nah, kriminologi itu ruang lingkupnya untuk mencari kenapa orang sakit, dan oleh karena itu diperlukan hukum pidana, diperlukan aturan hukum untuk memberikan obatnya. Tapi sebab sakitnya harus dicari terlebih dahulu, kawan-kawan sekalian. Nah, itulah alasan utama kenapa kriminologi juga diajarkan di mahasiswa fakultas hukum. Ada asosiasi yang dulu namanya ASPEHUPIKI, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Kemudian sekarang berganti nama menjadi MAHUPIK, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, yang tujuannya tidak terbatas hanya pada para pengajar saja, tapi juga masyarakat pemerhati hukum, termasuk kita di sini yang sekarang sedang berdiskusi tentang kenapa orang berbuat jahat. Ini pun dapat sekarang masuk di asosiasi namanya MAHUPIKI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi seolah tidak bisa terpisahkan, karena tujuan dari kriminologi adalah memberikan sumbangsih, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan saran-saran supaya hukum pidana dapat berkembang menjadi lebih baik nantinya. Oke, kawan-kawan sekalian, sebagai penutup, pemicu pemantik diskusi kita hari ini, kalau kita lihat kejahatan ini beraneka ragam bentuknya. Bahkan kalau kita tanya, kejahatan ini selalu ada ketika masyarakat itu ada. Nabi Adam pertama kali turun ke bumi, dikasih 4 orang anak, kejahatan sudah ada di situ. Bahkan anaknya membunuh saudaranya sendiri, itu kejahatan pada saat itu. Nah, sehingga Emil Durkheim tidak salah mengatakan kejahatan merupakan produk dari masyarakat. Sehingga pertanyaan pemantik diskusi kita hari ini adalah, karena beraneka ragam bentuk kejahatan dan berbeda-beda kejahatannya, kira-kira apa faktor penyebabnya? Apakah kata Bang Napi, kejahatan terjadi karena faktor niat dan kesempatan, ataukah kejahatan karena keturunan? Mungkin nggak seperti itu. Kejahatan terjadi karena bapak moyangnya melakukan kejahatan, sehingga tidak salah ketika ada yang namanya pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah itu benar dalam kajian kriminologi bahwa kejahatan itu dapat diturunkan? Atau ada yang mengatakan kejahatan karena salah pola berpikir, mental illness, karena psikologisnya yang bermasalah. Nah, apakah itu? Silakan tulis jawaban kawan-kawan sekalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik tentang kenapa orang berbuat jahat dalam video yang lainnya. Oke, kawan-kawan sekalian, tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.